Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di episode 3 buat channel YouTube. Di episode 3 ini kita akan membahas tentang salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akhirnya resmi diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Let's go, kita bahas langsung guys. Sikat. Jadi di episode 3 ini ya kita akan membahas tentang salah satu pemain yang sudah lama banget dirumorkan dengan timnas Indonesia ya. Bahkan rumornya nih sudah dari beberapa tahun ini udah digaungkan oleh para supporter guys. Bahkan ini disebut-sebut adalah El Bingung atau bisa juga disebut El Bimbang ya. Bahkan sampai titik terakhir pun nih pemain belum memberikan konfirmasi secara resmi ya. Baik itu secara interview ataupun melalui story IG-nya, dia juga belum mengkonfirmasi secara resmi. Tiba-tiba langsung datang di Indonesia dan nonton pertandingan laga Indonesia versus Jepang. Dialah Ole Romaini, akhirnya resmi untuk menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Ini sih sebenarnya nggak mengejutkan lagi ya. Bahkan para fans timnas Indonesia pun selalu full komentarnya bilang, ayo pergi ke Indonesia, let's go, let's go. Mungkin itu adalah salah satu hal bentuk dukungan yang diberikan oleh para supporter timnas Indonesia ke Ole Romaini. Itu yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk memilih Indonesia. Tapi buat kalian yang belum tahu ya, Ole Romaini ini adalah striker yang potensial banget. Bahkan saat ini nih Ole Romaini ini bermain untuk FC Utrecht dan juga masih muda juga ya, kalau nggak salah umurnya 23 atau 24 lah guys. Dan dia juga adalah salah satu pemain yang sampai titik terakhir masih berharap dipanggil timnas Belanda. Tapi mungkin harapannya itu kayaknya harus kandas juga ya, karena di skuad Belanda pun masih tetap mengandalkan Workhouse atau siapa lah namanya itu ya, striker mantan pemain Manchester United ya. Dan mungkin cukup sulit juga untuk Ole Romaini bisa menembus timnas Belanda dan akhirnya memilih bergabung bersama timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini efektif ataukah tidak? Tapi menurut pengamatan gue ya guys ya, ini adalah salah satu pergerakan yang sangat baik yang diberikan oleh Pak Erick Thohir ya. Mengingat lini depan kita perlu pemain yang mampu mengoreksi peluang di depan gawang atau di dalam kotak penalti itu menjadi gol. Itu yang kita belum punya guys. Kita mau mengharapkan Rafael Strike kurang. Mengharapkan Ragnar Oratmangun, lihatlah guys. Kita lewat Ragnar Oratmangun 2 kali tidak bisa mencetakkan gol. Pertama, dia itu mampu ditepis oleh Zion Suzuki. Yang kedua, ngoper ke Pratama Arhan. Pratama Arhan pun nggak bisa nyetak gol guys. Dan ini memang benar-benar ya bisa dibilang ya 2 peluang emas yang harusnya kita bisa cetak gol. Yang pertama itu Oratmangun. Kedua itu assist Kevin Dix itu kalau nggak salah ke Rafael atau ke siapa ya guys. Yang itu harusnya bisa jadi gol. Tapi ya mau gimana lagi guys. Ini memang sudah terjadi dan cukup mengecewakan sih untuk penampilan timnas Indonesia saat laga melawan Jepang. Tapi ya kita apresiasi juga ke semua pemain dan juga pelatih yang sudah berjuang. Tapi gua sayang banget ya, karena kenapa? Seharusnya sih menurut gua Eliano Randers itu pantas main guys. Menurut pengamatan gua, ya dia aja masih sempet-sempetnya dipakai PC Zol ya. Entah di babak kedua, entah itu di akhir babak ya. Buktinya dia mampu menembus skuad utama PC Zol yang saat ini bermain di Liga Belanda atau Eredivisie ya. Lah kali guys kalah sama pemain Liga 1. Aneh, itu memang aneh. Ya, untuk saat ini ya, sampai saat ini ya, statement-statement yang dikeluarkan oleh para pundit-pundit sepak bola dari komen-komenan ini, gua percaya banget guys. Dan gua juga ikut mempertanyakan gitu keputusan yang dilakukan oleh Coach Shin dengan tidak memasukkan Eliano Randers bahkan ke DSP ya, atau daftar pemain yang dibawa untuk laga melawan Jepang. Itu memang sangat mengecewakan dan kita berharap juga ya Eliano Randers bisa dikasih kesempatan lah coach. Kasih kesempatan, kasih ruang dia untuk bermain ya. Kita lihat juga kualitasnya. Pasti netizen Indo pun bakalan tahu juga. Kalau Coach Shin cuma bilang Eliano belum pantas, lah kenapa dipanggil coach? Kenapa diajukan naturalisasi kalau memang Eliano Randers itu belum pantas ya? Juga jadi bingung juga guys ya. Jangan sampai ya Ole Romaini yang kita udah PO dari beberapa tahun coach,
nggak akan dipakai juga. Ini kalau aneh ini guys. Bahkan nih muncul netizen-netizen Indo yang juga mengaitkan beberapa pelatih-pelatih luar negeri untuk pengganti coach STY. Ini adalah bentuk protes dari para fans Indo, kekecewaan mereka guys. Masa Jakub Sayuri itu lebih baik daripada Eliano guys? Eliano loh sekelas Eredivisie guys, masih kalah dari Jakub Sayuri dan juga Ferrari. Aneh juga cuy, ini bener-bener aneh. Ya kali Eredivisie kalah sama kualitasnya sama Liga 1 ya. Kita berharap juga ya Oli Romeni bener-bener dipakai di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika dia resmi menjadi warga negara Indonesia. Juga Oli Romeni juga kan langsung sudah memposting ya, bahkan Pak Erick Thohir maksudnya. Pak Erick Thohir juga sudah memposting fotonya bersama Oli Romeni dengan gaya nggak biasa guys. Dengan gaya seperti ini guys, dengan gaya seperti ini ya kita berharap juga Oli Romeni mampu membawa stabilitas di timnas Indonesia yang kekurangan striker sampai saat ini. Kita berharap juga guys, semoga timnas Indonesia kita lawan Arab Saudi yang gak kalah lagi ya guys. Karena kita benar-benar butuh poin ini ya. Butuh poin saat laga melawan Arab Saudi ya. Kita benar-benar butuh lah guys ya. Semoga timnas Indonesia kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan dengan kedatangan Oli Romeni, semoga prosesnya lancar. Dan kita akan melihat Oli Romeni saat laga melawan Bahrain, China, Australia, dan Jepang untuk di laga selanjutnya guys. Kita berharap yang terbaik dan akhirnya Oli Romeni finally bergabung bersama timnas Indonesia dan akan menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia guys.